Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mirza Ayunda Pratiwi. Di pembelajaran daring kita kali ini temanya adalah SDM. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana agar kita lolos seleksi dan rekrutmen kerja. Kemudian kita juga belajar bagaimana membuat CV yang dilirik HRD, dan juga kita belajar apa sih manfaat sosial media LinkedIn terhadap peluang mendapatkan kerja dan karir. Nah, kali ini kita akan belajar langsung sama HR Officer dari PT Bintan Resort Cakrawala, Mbak Diah Ayu Saraswati, SPSI, lulusan S1 Psikologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat menonton, selamat menyaksikan, dan selamat belajar. Nah, slide pertama, ketika kita mau bahas tentang masalah kerja gitu, pertanyaan saya pertama itu what is work gitu. Karena kenapa saya menanyakan ini dulu? Kadang-kadang kita merasa bahwa kita itu harus bekerja, kita akan masuk ke dunia kerja, tapi kita sendiri belum memahami sebenarnya kerja itu apa atau bekerja itu apa sih gitu. Kalau saya boleh mengingat gitu ya, dulu saya pernah dibilang seperti ini. Anak sekarang ini taunya adalah waktu kecil gitu ya, dari TK mereka sekolah TK, SD, SMP, SMA, kemudian atau SMK, kemudian kalau yang mau lanjut ya lanjut, kalau yang enggak akan langsung kerja. Yang kuliah sendiri ya taunya setelah lulus, either mereka akan pilih untuk masuk ke S2 atau mereka akan pilih untuk bekerja. Tapi mereka bekerja bukan karena akhirnya kebutuhan, tapi memang seperti itu jalurnya. Gitu. Jadi memang harus bekerja gitu. Nah, itu yang kemudian saya pertanyakan di sini. What is work? Itu harus ditanyakan ke masing-masing gitu. Karena ini nanti akan berhubungan juga dengan tujuan gitu, dengan motivasi kita bekerja. Apakah kita bekerja hanya karena memenuhi tuntutan dari masyarakat atau karena kerja ini menjadi misalnya cara kita untuk kalau di psikologi itu ada yang namanya self actualization. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan sebenarnya diri kita itu seperti apa gitu, membuktikan diri kita lah bahasanya. Jadi sebenarnya kerja ini akan menjadi seperti apa buat kita itu harus dikembalikan dulu. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita akan masuk ke dunia kerja, kita betul-betul tahu apa sih yang menjadi tujuan kita untuk bekerja itu. Jadi kalau kerja ya kita akan serius gitu, bukan cuma kerja yang kita melihat pekerjaan sebagai sebuah permainan, karena itu akan jadi berbeda juga nanti outputnya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya secara bahasa, kerja itu kan bisa diartikan sebagai satu kegiatan di mana seseorang melakukan kegiatan untuk bisa mencapai suatu tujuan yang nanti itu mungkin bisa menimbulkan adanya imbal jasa dan lain sebagainya gitu. Itu kerja menurut bahasa ya. Tapi untuk masing-masing orang tentunya bisa berbeda pengertiannya walaupun tidak terlalu jauh dari situ. Kira-kira seperti itu. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang, saya dapat data ini dari websitenya BPS, Badan Pusat Statistik, yang pusat ya, gitu. Saya tulis sourcesnya di sini ada www.bps.go.id. Jadi di sini yang saya highlight itu sudah saya beri panah merah ini. Di situ saya tuliskan. Jadi ada beberapa poin di situ. Tapi yang saya highlight adalah 2 poin. Yang pertama, bahwa menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja pada Agustus tahun 2020 itu adalah 138,22 juta orang. Jadi di antara masyarakat Indonesia yang kurang lebihnya 250 juta ini, 138 jutanya adalah angkatan kerja. Dan jumlah ini meningkat 2,36 juta dibandingkan Agustus di tahun sebelumnya. Jadi kenaikannya cukup tinggi gitu ya, apalagi kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia 250 juta, 50%-nya 125 juta, berarti angkatan kerja di Indonesia ini sudah hampir setengahnya lewat gitu, sudah 50% lebih. Kemudian yang saya highlight berikutnya adalah yang di bagian ini, ada 29,12 juta orang atau sekitar 14,28% penduduk usia kerja yang terdampak COVID. Jadi ini adalah yang terakhir ini adanya orang-orang yang terdampak COVID yang kemudian menjadi pengangguran. Jadi penganggurannya karena COVID. Harusnya tidak pengangguran, tapi kemudian karena COVID terdampak sehingga kemudian menjadi pengangguran dari angkatan kerja itu. Tentunya ini menyumbang angka yang semakin besar untuk jumlah pengangguran di Indonesia itu sendiri. Sehingga bisa dibayangkan sama teman-teman semua, sama rekan-rekan, kalau tadinya katakanlah kita hanya bersaing gitu ya dengan 100 juta orang, karena COVID ini saingan kita itu bertambah 30 juta. Jadi kita akan bersaing dengan 130 juta orang yang ada di Indonesia. Gitu. Sementara pandemi ini dampaknya cukup luas, cukup besar. Yang artinya saingan kita semakin banyak, tapi itu juga bukan hanya kita bersaing dengan yang fresh grade, tapi kita juga bersaing dengan
rekan-rekan yang lainnya, angkatan kerja yang lainnya, yang mungkin sudah di level yang jauh lebih profesional. Jadi memang kemudian angkatan kerja ini dituntut untuk bisa lebih, apa ya bahasanya, untuk bisa lebih siap lagi, baik secara mental, baik secara kompetensi, maupun juga hal-hal yang lainnya. Nah, berikutnya saya juga mau tampilkan data lagi. Ini adalah berita. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan di sini juga baca, tapi saya mau reminder aja gitu. Jadi di sini saya ambil dari Kompas. Dikatakan bahwa Indonesia resesi. Itu sudah dari Bu Menteri ya kemarin pengumumannya. Jadi Indonesia resesi dan jumlah pengangguran itu naik menjadi 9,77 juta orang. Jadi setelah Indonesia terdampak pandemi sejak Maret kemarin, jumlah pengangguran di Indonesia itu sudah naik menjadi 9,77 juta orang. Dan Indonesia dinyatakan resesi. Bisa dibaca datanya di sini yang saya beri garis panah merah, jumlah pengangguran akibat dari virus corona mengalami kenaikan 5,23%. Dari 5,23% menjadi 7,07%. Itu dampak dari pandeminya. Gitu. Jadi dampak dari pandeminya, angka penganggurannya meningkat dan peningkatannya 2% dalam kurun waktu sekitar 8 bulan. Jadi di sini memang mau tidak mau harus diakui menjadi sangat PR gitu ya buat kita semua untuk bisa mempersiapkan diri bersaing di dunia kerja. Nah, ini saya coba gambarkan sedikit apa namanya. Oke, jadi di sini saya coba gambarkan sedikit. Saya bikin di sini angkatan kerjanya bertambah. Setiap tahun angkatan kerja di Indonesia ini bertambah pastinya. Akan ada usia-usia yang memang itu sudah masuk dalam usia angkatan kerja sehingga menambah jumlah angkatan kerjanya. Kemudian angkatan kerja yang bertambah ini saat ini ditambah dengan adanya pandemi COVID, di mana pandemi COVID ini berdampak pada kegiatan usaha itu kemudian terkendala dan bahkan mostly stop, tidak bisa dilanjutkan lagi gitu. Kemudian yang kedua, akhirnya jumlah pengangguran bertambah karena ketika ada satu institusi, organisasi, satu kegiatan usaha yang kemudian tidak bisa berlanjut, tidak bisa berlangsung lagi, pada akhirnya apa ya harus tutup misalnya, pasti akan ada pengangguran karena pasti karyawannya akan dikurangi, karyawannya akan diberhentikan. Dan itu menjadi efek yang sejak kondisi pandemi ini berlangsung beberapa lama, kita juga dengar di berita dan bagaimana pemerintah berusaha menanggulangi itu gitu ya. Apa ya, ini cukup besar gitu memang dampaknya, mulai dari baik itu pengurangan karyawan atau misalnya ada skema lain misalnya lebih kepada belum langsung PHK semuanya karena kegiatan usahanya belum benar-benar tutup, tapi beberapa karyawan yang harus dikurangi kemudian dikurangi sehingga jumlah penganggurannya bertambah. Dan yang terakhir akhirnya apa sih hasilnya, dampaknya persaingan dunia kerjanya semakin ketat gitu. Bisa dibayangkan, let's say saya pakai perumpamaan, sebelum pandemi mungkin jumlah para apa saya bilang experience di bidang HR aja, experience HR gitu ya, katakanlah jumlahnya ada 10 juta. Karena pandemi ini bertambah gitu. Experience HR yang terdampak mungkin ada bisa katakan 1 juta. Sementara dari sisi angkatan kerjanya sudah bertambah 1 juta. Jadi sekarang saja harus bersaingnya dengan 12 juta orang misalnya. Jadi memang dampaknya cukup besar. Dan salah satu fenomena yang terjadi sekarang karena justru banyaknya apa ya kegiatan usaha yang kemudian harus dengan terpaksa melakukan pengurangan karyawan. Ada beberapa usaha lain gitu ya, institusi organisasi lain justru memanfaatkan kesempatan ini gitu untuk bisa mendapatkan talent terbaik. Jadi artinya persaingan kita itu benar-benar kalau kita fresh grade bukan hanya dengan fresh grade gitu, tapi kita bersaing dengan para profesional yang pasti dari segi pengalaman jauh lebih berpengalaman dibandingkan kita. Itu kenapa kita harus tahu bagaimana kita bisa unggul sebagai seorang fresh grade. Karena saya percaya bahwa fresh grade atau fresh graduates pun punya keunggulan gitu, dan perusahaan tetap akan membutuhkan seorang fresh grade. Pertanyaannya sekarang, fresh grade seperti apa sih yang dibutuhkan gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah pertanyaan yang berikutnya. Dengan kondisi yang ada, kemudian what should I do? What should I do pertanyaannya? Apa sih yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus mempersiapkan diri? Bagaimana saya harus bisa menunjukkan bahwa saya itu punya keunggulan, bahwa saya itu worth it untuk perusahaan, misalnya seperti itu. Nah, poinnya di sini, ini mungkin beberapa poin dari saya merangkum berdasarkan pengalaman, juga dari beberapa referensi, tapi tentunya masih ada masih ada beberapa hal lain di luar dari ini yang juga pasti akan penting gitu ya. Dan biasanya sih kalau misalnya seperti ini nanti akan ada jawabannya, pekerjaan itu juga jodoh-jodohan gitu. Jadi
udah takdirnya atau enggak ada di pekerjaan itu. Tapi yang kita bicarakan bukan dari situ, yang kita bicarakan adalah bagaimana kita mempersiapkan dirinya. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk bisa siap gitu. Yang penting kita usaha dulu. Nah, pada intinya, kalau kita mau kita mau menunjukkan diri kita, maka kita harus ingat untuk upgrade diri kita. Jadi kenapa saya bikin judulnya improve yourself gitu. Improving atau improvement itu adalah satu hal yang menurut saya itu berlangsungnya seumur hidup. Karena untuk mengimprove diri itu nggak pernah ada kata cukupnya. Kalau misalnya sekarang saya bisa bilang mungkin mohon maaf Bu Mirza, apa yang dilakukan Bu Mirza itu sebenarnya mungkin juga bagian dari untuk terus keep improving dari diri Bu Mirza sendiri. Saya juga melaksanakan kegiatan ini bagian dari saya juga keep improving myself gitu, supaya saya juga bisa terus berkembang gitu, tahu di mana saya harus perbaiki dan lain sebagainya. Jadi improve itu penting untuk siapapun, untuk fresh grade, experience, atau siapapun itu akan selalu menjadi penting. Nah, beberapa part dari improvement itu sendiri yang di sini saya mau highlight. Yang pertama adalah, ini mungkin lebih kepada juga untuk teman-teman yang fresh grade ya. Yang pertama, be a master in your area of expertise. Jadilah master gitulah, jadilah yang paling tahu. Jadilah master di area-area yang memang menjadi area keahlian dari teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kuliahnya di komunikasi, kuasailah bidang-bidang komunikasi itu dengan sebaik mungkin. Kalau teman-teman lulus dari akuntansi, maka kuasailah akuntansi itu sedalam mungkin. Saya nggak tahu, mungkin di akuntansi, setahu saya ada misalnya tentang jurnal, terus ada buku kas besar, buku kas kecil misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadi, saya menyebutnya spesifik kompetensis dari setiap area yang menjadi fokus teman-teman, itu akan menjadi penting. Karena itu akan menjadi salah satu hal yang akan ditanyakan saat teman-teman nanti interview. Kalau teman-teman dari misalnya akuntansi, kemudian melamar untuk menjadi bagian accounting, pasti yang ditanya nggak akan jauh-jauh dari jurnal, nggak akan jauh-jauh dari laporan laba rugi, hal-hal yang juga berkaitan dengan apa yang teman-teman pelajari. Nah, sebagai fresh grad, mungkin dari segi experience belum, tapi kita bisa tunjukkan keunggulan kita dari segi pengetahuan kita, bagaimana kita betul-betul tahu, betul-betul kita bisa mendalami apa yang menjadi spesifik kompetensi yang harus kita miliki. Kalau tadi Bu Mirza mungkin sebutkan, saya meng-highlight hard skill saya itu di psychological testing and administration, juga observation and interview. Kalau teman-teman tanya kenapa saya tuliskan dua hal itu, berhubungan dengan ini. Hubungannya apa? Sebagai seorang anak psikologi, untuk menguasai tes psikologi, dan untuk bisa melaksanakan observasi dan interview, itu adalah wajib. Nggak boleh nggak bisa. Gitu. Jadi, saya harus jadi master di bidang itu. Saya harus paling tahu kalau ada yang tanya tentang psychological testing. Saya harus paling tahu kalau ada yang tanya tentang psychological administration. Dan kalau saya harus disuruh interview, saya juga harus bisa. Karena itu menjadi bagian dari area yang saya geluti. Nah, teman-teman di sini, area apapun yang teman-teman geluti, teman-teman harus ahli. Kayak gabungan ya? Iya, kayaknya ada. Oke. Mungkin tadi ter-unmute kali ya, Bu ya? Tadi suara kayak suara angin gitu. Iya, lagi di jalan mungkin, Bu. Oh, tadi orang yang ini ya, ada interupsi ya. Saya kira dari Mbak Dianya. Oke, kita Enggak. lanjutkan ya. Oke, siap. Oke, jadi yang pertama itu tadi ya, be a master in your area of expertise. Teman-teman bisa mulai dari teman-teman belajar tentang apa. Atau kalau teman-teman yang sekarang sudah bekerja, coba teman-teman identifikasi ulang. Teman-teman itu menggeluti bidang apa, dan kemudian catat, bikin listnya. Untuk bidang yang saya geluti ini, apa yang jadi penting? Kemudian pelajari lebih dalam. Supaya teman-teman betul-betul ahli dan tahu di bidang itu. Jangan setengah-setengah gitu. Karena nanti teman-teman juga akan bingung sendiri kalau setengah-setengah. Jadi coba dicatat, kalau teman-teman yang fresh grade, bidang akuntansi, silakan dalami akuntansinya. Teman-teman yang di psikologi seperti saya, dalami apa yang menjadi keahlian spesifiknya. Teman-teman yang dari kehutanan, bisa kuasai juga apa sih yang menjadi ilmu-ilmu atau kemampuan-kemampuan yang itu spesifik untuk anak-anak kehutanan. Teman-teman yang dari, tadi saya baca ada yang dari UTY, mungkin di situ identik dengan, saya nggak tahu, mungkin IT. Kalau menjadi seorang IT, kuasai IT-nya. Kalau fokus di bidang jaringan, kuasai segala hal tentang jaringan. Kalau menguasainya web design, mau fokus di web design, dalami web design-nya. Jadi unggul di bidang teman masing-masing. Supaya teman-teman punya bahasanya daya jual ke
apa namanya, perusahaan atau ke user. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah watch out your attitude. Nah, ini kalau anak psikologi nggak jauh-jauh nih dari attitude. Jadi, attitude ini penting, gitu. Saya cukup meng-highlight attitude dan saya perhatikan belakangan ini tren di apa ya di rekrutmen gitu ya sudah menyentuh ke bagian ini. Jadi bahasanya kompetensi is important, but attitude is the main one. Karena bedanya apa? Kompetensi itu masih bisa diajari, masih bisa dikirim training, dan lebih cepat untuk bisa apa ya membuat yang dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi once itu berhubungan dengan attitude itu akan jauh lebih rumit. Contohnya masalah attendance. Teman-teman kalau sudah terbiasa telat, even datang ke kampus, itu bisa hampir dipastikan pada saat bekerja juga akan kesulitan untuk datang tepat waktu. Nah itu akan menjadi PR. Karena kalau kerja kita nggak bisa kayak kuliah. Kita tidak bisa datang di jam 8 lewat, misalnya harusnya jam 8, terus kita datang di jam 8 lewat, and everything is fine. Nggak bisa kayak gitu kalau di kantor. Ada peraturan yang harus kita ikuti, ada kedisiplinan yang harus kita terapkan, dan itu menjadi penting. Kalau di dunia kerja, teman-teman telat, itu dampaknya akan besar. Kalau teman-teman di kampus, teman-teman terlambat, mungkin yang dihukum sama dosen, teman-teman sendiri. Mungkin yang ditambahin tugasnya hanya teman-teman. Tapi kalau di kantor, contoh, sedang ada event, sedang ada kegiatan. Semua panitia harus datang jam 5 pagi. Tapi teman-teman datangnya jam 6 pagi. Itu bukan teman-teman yang kemudian dirugikan, tapi perusahaan itu yang pertama. Yang kedua adalah timnya. Yang ketiga, kalau itu ada audiens dari luar, itu juga akan merugikan audiensnya. Jadi attitude ini penting. Selain dari kedisiplinan atau tadi masalah attendance contohnya. Yang berikutnya misalnya terkait dengan integritas. Integriti itu juga menjadi penting di dunia kerja. Bagaimana sih teman-teman bisa punya integritas? Atau kita bahas tentang komitmen. Bagaimana teman-teman itu bisa punya komitmen terhadap apa yang teman-teman kerjakan. Contoh, teman-teman melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan. Kemudian setelah berjalan 1 atau 2 minggu misalnya, teman-teman merasa tidak nyaman. Nah, di sini komitmen teman-teman diuji nih. Mungkin juga bahkan integritasnya gitu. Di dalam hal ini, gimana komitmennya teman-teman? Kan kemarin sudah tanda tangan kontrak misalnya. Apakah teman-teman akan leaving begitu aja? Atau yang akan teman-teman lakukan adalah stay di situ, face the difficulties, hadapi yang harus dihadapi, sampai kewajibannya teman-teman selesai. Karena attitude ini menjadi salah satu PR untuk generasi sekarang. Saya nggak bilang semuanya, tapi attitude ini apa ya, satu hal yang penting, yang walaupun di dunia yang lebih fleksibel, itu tetap diperlukan. Attitude ini termasuk bagaimana cara teman-teman respect terhadap atasan. Nggak perlu sampai yang istilahnya apa ya sangat meninggikan atau apa ya jadi terlihatnya berlebihan, enggak, tapi bagaimana teman-teman itu bisa bersikap sopan, bersikap wajar terhadap atasan atau terhadap rekan-rekan yang jauh lebih tua. Itu juga menjadi penting, itu menjadi bagian dari attitude, dan attitude ini sangat penting karena attitude itu untuk bisa dirubah itu butuh waktu yang jauh lebih panjang daripada untuk membuat seseorang itu punya kompetensi yang cukup. Jadi kalau ada kompetensi dan attitude, kalau buat saya pribadi, attitude-nya dulu, gitu. Kompetensinya selama masih masuk, mungkin perusahaan, rekruter akan, oh ya, yang penting masuk dulu, gitu. Tapi attitude itu akan sangat penting, termasuk misalnya bagaimana teman-teman itu, kalau misalnya dalam interview misalnya, atau menyampaikan, membuat CV misalnya, harus jujur. Jadi jangan berbohong di situ, itu termasuk di situ. Kemudian setelah dari attitude, masuk ke yang berikutnya, di situ ada develop positive character and personality. Saya nggak bilang karakter yang bagus itu A, B, C, D, itu enggak. Saya juga nggak bilang kepribadian yang bagus itu A, B, C, dan D, itu enggak. Karena kalau di saya gitu, saya meyakini bahwa setiap karakter itu punya, apa namanya, punya kelebihannya masing-masing. Tapi bahwa harus punya karakter kepribadian yang positif itu penting. Kalau bahasa sekarang itu kan di Instagram gitu ya, itu banyak yang nulis toxic people misalnya, itu orang-orang yang misalnya A, B, C, D, dan seterusnya gitu. Nah, sebisa mungkin kita menjauhi yang seperti itu. Jadi kita menjadi orang yang positif, yang menyebarkan aura positif ke orang-orang, kita menyebarkan aura positif ke teman-teman gitu ya, kita mengembangkan hal-hal yang baik, kita berusaha memaksimalkan yang baik dari diri kita. Kalau misalnya ada yang kita rasa dari diri kita masih belum baik, ya kita perbaiki gitu. Tapi kalau bisa sih ya memang harus
minimalisir untuk sisi negatif side-nya. Walaupun pasti setiap orang nggak ada yang sempurna dan pasti ada kekurangan, tapi itu bisa diminimalisir, juga bisa dikontrol, bisa dikelola. Nah, kalau kita bisa mengelola itu, kita akan bisa jauh lebih positif lagi. Contoh, emosi. Bagaimana cara mengelola emosi? Nah, itu termasuk di situ. Kemudian yang keempat, get to know your potential. Nah, ini penting karena biasanya nih teman-teman akan ditanya pada saat melamar kerja gitu ya, akan ditanya apa sih kelebihannya gitu, atau apa sih cita-citanya untuk 5 tahun ke depan misalnya. Nah, di sini adalah penting untuk tahu potensinya apa. Misalnya, oh saya itu punya potensi di bidang public speaking misalnya. Saya mungkin dalam 5 tahun ke depan mau jadi pembicara. Nah itu menjadi penting. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengembangkan potensinya itu tadi. Jadi bukan hanya menjadi bukan hanya menjadi master di area atau di bidang yang digeluti, tapi juga mengenali diri sendiri, mengenali potensinya dan berusaha untuk mengembangkan itu. Teman-teman yang suka dengan kegiatan sosial, mungkin bisa mengembangkan dirinya untuk let's say nanti bekerjanya di NGO gitu, karena bidangnya kan pengembangan masyarakat, pengembangan komunitas, kemudian kegiatan sosial, pengabdian gitu. Tapi teman-teman yang mungkin potensinya lebih kepada hal-hal yang berbau teknologi, mungkin memang bidangnya adalah lebih ke IT, ke sistem informasi, hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi penting untuk tahu potensinya apa. Dan yang terakhir, be aware of your weakness. Nah, kenapa ini saya highlight warna merah lagi di sini? Maksud saya adalah weakness itu pasti ada. Saya pun pasti punya weakness. Siapapun kita yang ada di sini pasti punya weakness. Tapi bagaimana kita bisa mengelola weakness kita dan bagaimana kita supaya kita tahu dulu weakness-nya apa. Jadi kita bisa melakukan langkah-langkah preventif atau justru langkah-langkah kuratif supaya weakness-nya ini tidak menjadi sesuatu yang nantinya menghalangi potensi kita. Misalnya, weakness-nya adalah nervous bicara di depan umum. Kalau kita tahu, maka kita bisa lakukan tindakan kuratif atau preventif. Misalnya, karena tahu bahwa kelemahannya adalah bicara di depan umum, bisa mencoba untuk sering-sering mencoba berbicara di depan kaca supaya lebih percaya diri. Atau ketika mau presentasi, berarti harus latihan dulu. Mungkin bisa direkam pakai video, kemudian nanti dilihat supaya bisa koreksi kekurangannya apa. Jadi itu adalah kenapa saya highlight di sini, be aware of your weakness. Kita tetap perlu untuk tahu weakness kita apa. Kita nggak hanya tahu tentang potensi kita, kelebihan kita, tapi kita juga tahu apa sih yang menjadi kelemahan kita. Nah, kenapa saya rangkum ini? Karena di bagian ini nanti kurang lebihnya pertanyaan-pertanyaan yang akan teman-teman hadapi ketika teman-teman menghadapi interview nanti, itu ada hubungannya di sini. Bisa jadi yang ditanya adalah, let's say, apa yang Anda kerjakan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, di situ nanti yang akan dilihat attitude-nya, karakter dan personality-nya, misalnya seperti itu. Atau nanti teman-teman akan ditanya, teman-teman Anda melamar di posisi ini. Nah, kira-kira kenapa Anda melamar di posisi ini? Apa sih kelebihan Anda? Kenapa Anda merasa cocok untuk posisi ini? Atau yang berikutnya, teman-teman memang akan ditanya kelebihan dan kekurangannya apa? What would you be in the next 5 years misalnya? Kurang lebihnya seperti itu. Oke, nah ini kita sudah agak moving sedikit. Yang akan kita bahas di sini adalah resume. Oke, jadi di sini kita moving sedikit. Kita bicara tentang resume atau kurikulum vitae dan juga cover letter. Sebetulnya kalau mau bahas kurikulum vitae dan juga cover letter ini agak panjang. Ini bisa jadi satu tema tersendiri kalau kita benar-benar mau bedah CV itu seperti apa, cover letter itu seperti apa, itu bisa jadi satu sesi tersendiri gitu. Nah, di sini saya coba untuk resume singkatnya gitu ya. Ini saya dapat sumbernya saya cantumkan di bawah dari thebalancecareers.com. Jadi kalau resume itu di sini boleh dibaca, a resume is a document that itemizes your employment history, summarize the job you have held, the education you have attained, certification, skills, and other quantifiable information about your background and work experience. Jadi pada intinya resume kurikulum vitae itu adalah dokumen yang mencakup atau merangkum seluruh histori seseorang, mulai dari bisa pengalaman kerjanya, background pendidikannya, kemudian sertifikasi yang pernah diikuti, apa yang menjadi highlight skills-nya atau areas of expertise-nya, kemudian juga beberapa informasi lain yang mungkin akan dibutuhkan di situ. Nah, cover letter itu adalah dokumen yang berbeda. Nah, ini yang mau saya tekankan untuk teman-teman. Resume dan cover letter atau kurikulum vitae dan cover letter itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau teman-teman kirim lamaran kerja, itu minimal 2 dokumen ini yang harus teman-teman kirim. Satu adalah cover letter dan 2 adalah resume atau kurikulum vitae. Kalau cover letter, dia lebih kepada surat
di situ nanti ada beberapa bagian ya, tapi di situ adalah bahasanya aja surat lamaran gitu ya, cover letter. Jadi di situ untuk melamar, memperkenalkan diri, kemudian apa namanya, ada beberapa paragraf yang nanti bisa berisikan penjelasan gitu, kenapa kita apply, apa yang menjadi pengalaman kita, atau mungkin apa yang menjadi alasan kita apply, dan highlight skills dari kita sendiri. Kemudian nanti ditutup dengan kata penutup, kemudian salam. Itu cover letter. Jadi istilahnya kalau kita mau bertamu ke rumah orang, kita kan assalamualaikum dulu nih, atau kita ketuk pintu dulu, kita permisi dulu. Nah, cover letter ini adalah permisinya itu. Baru nanti ada CV atau ada kurikulum atau ada resumenya. Nah, disitulah baru kita menjelaskan tentang diri kita. Dan yang harus teman-teman ingat, resume atau kurikulum vitae itu adalah representasi dari teman-teman. Jadi seperti apa diri teman-teman itu sebisa mungkin harus bisa direpresentasikan di dalam CV yang teman-teman buat. Jadi istilahnya kalau saya misalnya atau siapapun yang baca dari kurikulum vitae-nya, seperti itulah gambaran yang akan kita dapatkan tentang teman-teman. Kira-kira begitu. Nah, yang ini saya bicara tentang resume gitu. Nah, are you ready to present yourself? Karena itu tadi resume menjadi gambaran dari diri kita dan sebagaimana bisa kita menggambarkan diri kita lewat situ. Yang saya tulis yang pertama, resume adalah gambaran diri. Jadi kalau mau bikin CV, mau bikin resume, coba teman-teman bayangkan kira-kira apakah CV ini sudah bisa menggambarkan diri kita? Apakah CV ini, dari CV ini, yang membaca itu sudah bisa mendapatkan gambaran yang tepat tentang diri kita? Mendapatkan gambaran tentang skills kita, mendapatkan gambaran tentang apa saja yang kita kerjakan kalau misalnya kita sudah punya pengalaman kerja misalnya. Kemudian yang kedua, keep it simple but complete. Jadi mungkin teman-teman menemukan ada beberapa pendapat yang mengatakan CV itu tidak boleh lebih dari 1 halaman atau CV tidak boleh lebih dari 2 halaman gitu. Tapi ya kadang-kadang nggak bisa juga kalau misalnya rekan-rekan yang pengalamannya sudah banyak gitu ya mungkin nggak mungkin cukup 1 lembar kertas itu gitu dan mungkin akan lebih gitu. Tapi pada intinya sebisa mungkin CV itu harus tetap simple, jangan terlalu panjang gitu ya, tapi komplit gitu. Jadi kalau misalnya mau tulis bagian pengalaman kerja atau work experience-nya, ya dituliskan bekerja di mana misalnya, dari kapan sampai kapan, kira-kira responsibility-nya apa saja pada saat di situ. Itu juga menjadi penting. Kemudian yang ketiga adalah better if it is customized. Jadi maksud saya customize di sini akan lebih baik kalau CV-nya itu disesuaikan dengan industri yang mau dilamar. Let's say ini mungkin khususnya untuk teman-teman yang bisa juga untuk fresh graduate atau teman-teman yang sudah pengalaman. Jadi misalnya nih teman-teman ada sertifikasi di bidang SDM, tapi yang dilamar adalah posisinya untuk sekretaris. Nah, itu teman-teman perlu coba renungkan lagi apakah penting atau apakah perlu sertifikasi yang SDM tadi dicantumkan. Kalau perlu silahkan dicantumkan, tapi kalau misalnya menurut teman-teman itu tidak relevan, mungkin lebih baik tidak dicantumkan. Nah, itu kenapa saya bilang harus customize, jadi disesuaikan. Misalnya pengalaman atau bukan pengalaman, pernah mengikuti pelatihan di bidang kelistrikan, tapi yang dilamar bukan di bidang kelistrikan. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan lagi gitu, kira-kira apakah dibutuhkan atau tidak. Jadi bisa di-custom sesuai dengan industri atau pekerjaan yang akan dilamar. Kemudian yang terakhir yang saya tulis, honesty is important. Jadi ini saya mau cerita, tadi saya baru aja buka LinkedIn dan saya baca ada satu status di situ yang di state adalah ada jadi ada seseorang yang dia melamar pekerjaan dan dia menuliskan di CV-nya tentang salah satu skills yang dia miliki, padahal dia tidak punya skills itu. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati. Kalau teman-teman menuliskan, misalnya teman-teman bisa desain, di CV dituliskan seperti itu. Nah, teman-teman harus pastikan memang teman-teman bisa desain. Jadi perlu untuk jujur. Kalau memang nggak bisa, jangan ditulis. Karena itu nanti akan menjadi PR untuk teman-teman sendiri. Bisa jadi teman-teman tulis bisa desain, dan itulah yang menjadi alasan teman-teman dipilih. Tapi ketika kemudian teman-teman join dengan perusahaannya, teman-teman ternyata masih awam di situ. Nah, itu nanti akan menjadi PR buat teman-teman sendiri, buat rekan-rekan, dan itu akan menimbulkan kesulitan baru gitu. Jadi jujur itu penting gitu. Nah, ini saya kemarin dapat salah satu quote, your CV may only be looked at for just 6 seconds. Jadi kadang-kadang beberapa tim rekrutmen gitu ya yang baca CV itu hanya punya waktu 6 detik untuk melihat CV yang masuk ke email, atau yang hard copy itu hanya punya waktu yang sangat sebentar untuk melihat dan mereview itu. Jadi itu kenapa CV itu perlu kita buat lengkap, menarik, tapi tetap simpel gitu. Supaya gambaran yang didapat itu menyeluruh. Jangan sampai karena gambarannya kurang menyeluruh, CV kita jadi nggak dilirik gitu. Nah, ini ada gambar yang di sebelah kanan ya, kurang lebihnya ini desain CV untuk yang saat ini gitu, yang paling banyak. Dan ada tulisan job you are looking for, nanti bisa ditulis di sebelah kanan atas. Kemudian jangan lupa namanya, about me, isinya summary of the resume gitu ya. Kemudian software ini
untuk apa aja sih software yang dikuasai, work experience-nya jangan lupa, pendidikannya juga silahkan ditulis, kemudian referensinya juga, kemudian ada bahasa yang dikuasai. Nah, ngomong masalah bahasa, saya mau sedikit sharing. Tadi Bu Mirza sempat sampaikan saya kerja di Bintang Kisah Cakrawala di BRC gitu. Nah, di sini memang industrinya adalah pariwisata. Jadi pada saat dulu pertama kali saya apply ke sini, saya diberitahu bahwa memang karena dunianya adalah pariwisata, bahasa Inggris menjadi satu hal yang penting gitu. Terlepas dari masalah tata bahasanya sudah betul atau masih perlu diperbaiki, tapi setidaknya kita berani untuk bicara dulu. Sampai ketika saya sudah beberapa waktu di bidang ini gitu ya, bekerja di sini, saya menyadari bahwa bahasa Inggris itu sekarang sudah menjadi penting bukan hanya untuk dunia pariwisata dan perhotelan, tapi untuk semua industri. Bahasa Inggris itu menjadi penting. Jadi saya titip pesan untuk teman-teman semua yang ikut webinar malam ini, bahasa Inggrisnya jangan lupa gitu. Bahasa Inggris di dunia kerja itu hampir bisa dibilang wajib ya gitu. At least walaupun kita belum sempurna tata bahasa dan lain sebagainya, kita bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. We can do daily conversation in English. Karena nanti untuk pengembangannya itu bisa sambil jalan gitu. Tapi paling tidak kita bisa basicnya, kita bisa conversation dulu dan jangan takut dicoba. Karena tadi datanya jangan lupa ada banyak sekali saingan kita bahkan di Indonesia ini, dan kalau misalnya nanti itu belum yang kalau misalnya ada tenaga asing dan lain sebagainya, tapi di Indonesia sendiri saingan kita sangat banyak, dan dari sekian puluh juta atau sekian ratus juta itu mungkin banyak di antara mereka yang menguasai bahasa Inggris juga gitu. Jadi kalau belum kita takut sama bahasa Inggrisnya, nanti kita bisa kalah saing duluan gitu. Jadi jangan sampai kita kalah sebelum perang, bahasanya seperti itu. Jadi mulailah dari hal yang paling simpel. Mungkin ada yang bisa belajarnya dari nonton film atau dari lagu. Mungkin ada yang ya mencoba untuk bisa conversation dengan temennya sehari-hari dalam bahasa Inggris. Ada beberapa aplikasi juga saya temukan di Play Store untuk belajar bahasa Inggris dan itu sifatnya free, itu juga bisa dicoba. Jadi belajar bahasa Inggris mungkin sekarang menjadi satu keharusan, dan bisa berbahasa Inggris juga sudah menjadi satu hal yang wajib gitu. Bukan hanya di Lagoy, teman-teman kerja dimanapun itu akan menjadi penting, dan kalau teman-teman bisa itu akan menjadi kelebihan, itu akan menjadi poin plus untuk teman-teman. Itu yang mau saya sampaikan. Nah, untuk CV sendiri kurang lebihnya isinya seperti ini, ada personal identity, educational background, professional summary, work experience, area of expertise, language mastery, organization experience, certification, awards atau achievement, dan juga references. Nah, untuk cover letter itu seperti menulis surat biasa, tapi untuk bagian paragrafnya itu nanti ada 3 bagian. Biasa dibagi dalam 3 paragraf gitu ya. Yang pertama adalah introduction. Di sini teman-teman bisa tuliskan tahu informasinya dari mana, kemudian melamar untuk posisi apa. Kemudian yang kedua ada sales pitch. Itu coba disampaikan kenapa teman-teman cocok dengan posisi itu, keahliannya apa, atau punya pengalaman kerja apa yang membuat teman-teman fit dengan posisi itu. Baru yang terakhir, restatement. Dan jangan lupa untuk bilang terima kasih, restatement bahwa melamar untuk itu, kemudian menunggu untuk bisa dikabari lebih lanjut, semoga cocok misalnya, dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, ini kira-kira format cover letter. Jadi jangan lupa dituliskan email. Yang penting di sini sekarang semuanya kan sudah mulai online, apalagi sejak pandemi. Jadi jangan lupa tuliskan email. Dan teman-teman kalau lagi apply pekerjaan, rajin-rajinlah buka email. Dan nomor handphone itu juga harus aktif. WhatsApp-nya juga jangan lupa dicek. Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman akan dihubunginya either lewat email atau lewat WhatsApp, bukan hanya lewat telepon. Kemudian ini ada nomor telepon, alamat, ini seperti biasa tujuannya gitu ya, misalnya di hiring manager atau kalau tahu nama manajer HR-nya siapa juga boleh dituliskan. Kemudian ini ada salutation, jadi salam dulu. Kemudian yang dibilang paragraf pertama, terus habis itu nanti baru ini paragraf kedua, yang tadi why you are fit for the position, terus habis itu yang ketiga nanti di restate lagi kenapa menjadi fit gitu ya, untuk meyakinkan lagi gitu. Kemudian ini biasanya di terakhir pasti dijelaskan sudah di-attach bersama resume, beberapa dokumen dan lain sebagainya, dan yang terakhir sincerely, terus jangan lupa tuliskan nama dan tanda tangan. Kalau cover letternya dalam bentuk soft file, tanda tangannya bisa teman-teman mau print tanda tangan baru di-scan, atau misalnya tanda tangannya mau udah di-scan jadi tinggal ditaruh, itu juga boleh. Ini yang jangan lupa kalau teman-teman mengirimkan lamaran kerja melalui email. Yang pertama, usahakan filenya jadi satu. Jadi jangan terpisah-pisah. Filenya itu jadi satu aja. Kemudian jangan lupa di-rename nama filenya. Jadi kadang-kadang kan filenya itu misalnya tulisannya 15324B misalnya, atau namanya 001 misalnya. Nah itu jangan lupa di-rename dulu. Bisa contohnya mau di-rename pakai job application misalnya judulnya, nama filenya. Atau mau dikasih nama yang lain, misalnya mau ditulis lamaran kerja
underscore namanya siapa gitu, itu juga boleh, tapi diingat nama filenya itu dibuat official lah gitu, dibuat yang resmi. Kemudian hindari mengirimkan dalam bentuk JPEG. Jadi jangan dalam bentuk image, tapi di-convert jadi PDF. Ini saya kasih tahu sama teman-teman, kalau ya teman-teman mau convert dari yang bentuknya JPEG jadi PDF, teman-teman bisa masuk ke Google, kemudian klik JPEG, JPEG ini, itu PDF convert. Nah, nanti di situ akan keluar, ada beberapa yang menyediakan jasa untuk bisa convert filenya, tapi secara free. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan, jadi nggak perlu bayar gitu, tapi teman-teman bisa menyiapkan file yang memang proper, istilahnya seperti itu. Kemudian yang keempat, don't leave the subject and body email blank. Jadi teman-teman kalau kirim email lamaran kerja ke sebuah perusahaan, subjeknya diisi dengan subjek email yang memang sudah ditentukan oleh perusahaan, atau kalau misalnya nggak ditentukan, teman-teman bisa tulis sama dengan filenya tadi, atau bisa ditulis job application untuk posisi apa. Dan body emailnya juga diisi. Body email ini bukan cover letter ya, maksud saya. Jadi body email ini adalah pengantar bahwa, halo recruiter, saya namanya ini, saya mengirimkan lamaran untuk posisi ini, gitu. Resumenya ininya saya lampirkan pada email ini. Kemudian jangan lupa bilang terima kasih, gitu. Jadi itu perlu diisi. Yang terakhir, send it better in weekdays at office hour of the company. Jadi teman-teman bisa research dulu, kira-kira perusahaannya office hour-nya kapan masuk, apakah Senin sampai Jumat atau Senin sampai dengan Sabtu, kemudian juga jamnya apakah dari jam 9 sampai jam 6 atau jam 8 sampai jam 5, itu juga penting. Lebih baik dikirimkan di office hour, kenapa? Karena yang dari perusahaan ini kalau di office hour biasanya standby kan gitu, sama email, sama komputer gitu, jadi akan lebih mudah untuk terbaca, akan lebih mudah untuk dapat notifikasinya gitu, jadi akan lebih menjadi perhatian. Nah, yang berikutnya tadi yang disampaikan oleh Bu Mirza, kita bahas tentang LinkedIn sedikit aja gitu. Saya nggak tahu teman-teman di sini ada berapa banyak yang sudah punya LinkedIn, tapi yang jelas pertanyaan saya, are you familiar with it? Teman-teman familiar nggak dengan LinkedIn? Mungkin bisa disamakan dengan sosial media yang lain seperti Instagram atau mungkin dengan Facebook. Nah, tapi LinkedIn ini memang lebih ditujukan untuk yang sifatnya bukan share hal-hal yang seperti di Facebook gitu ya, share foto atau share kegiatan kita yang seperti itu, tapi lebih ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya profesional itu kalau di LinkedIn. Dan LinkedIn ini sampai hari ini sudah menjadi salah satu jalan untuk banyak gitu ya, bukan beberapa, banyak orang mendapatkan pekerjaan. Jadi ada beberapa yang dihubungi itu lewat LinkedIn. Jadi dari satu perusahaan, bagian rekrutmennya akan talent hunting lewat LinkedIn. Kemudian nanti ketika melihat sepertinya ini cocok, maka akan dihubungi lewat LinkedIn, akan ditawari gitu. Nah, disinilah kemudian LinkedIn menjadi salah satu jalan yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Dan di sisi lain LinkedIn sendiri juga punya fasilitas LinkedIn Jobs yang itu juga bisa kita gunakan untuk apply gitu. Nah, ini kurang lebihnya apa sih LinkedIn itu gitu ya. Yang pertama, LinkedIn as online resume. Jadi LinkedIn itu sebenarnya juga CV kita, tapi dalam bentuk online, dalam bentuk sosial media. Nah, itu kenapa LinkedIn ini juga sebisa mungkin kita kita tampilkan sebaik mungkin, merepresentasikan diri kita, karena ini juga menjadi salah satu CV yang kita punya, tapi dia online sifatnya, sehingga bisa dilihat oleh siapapun juga gitu. Kemudian yang kedua, a place to get your networking with professional. Jadi di LinkedIn itu isinya adalah juga para profesional dari dunia kerja dengan berbagai macam profesi. Nah, itu kenapa menjadi penting juga untuk bisa membungkus LinkedIn kita dengan baik, karena disitulah kita juga akan membangun jejaring networking kita dengan para profesional ini. Siapa tahu someday para profesional ini akan bantu kita, bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tapi bisa juga misalnya nih mendapatkan kesempatan untuk misalnya memberikan training atau bisa mendapatkan informasi hal-hal yang kita bisa sama-sama sharing misalnya. Nah, itu juga bisa lewat LinkedIn. Yang ketiga, LinkedIn as a source of information. Jadi dari LinkedIn itu kita bisa dapat banyak hal, kita bisa dapat banyak ilmu. Contoh di LinkedIn itu sekarang banyak juga dibahas tentang bagaimana sih membuat sebuah CV yang itu tuh bisa merangkum keseluruhan diri kita. Itu banyak sekali, banyak orang yang menuliskan tentang itu. Atau kita bisa belajar dari beberapa study case yang disampaikan para profesional lewat LinkedIn. Biasanya mereka akan menceritakannya anonim, tapi mereka akan menceritakan study case-nya, kemudian bagaimana problem solving-nya. Nah, kita bisa belajar banyak dari situ. Jadi ada banyak sekali kegunaan LinkedIn, termasuk untuk mencari informasi. Dan kemudian yang keempat, join a group and following companies LinkedIn page. Jadi beberapa perusahaan itu punya LinkedIn page.
Contohnya ya banyak lah gitu ya perusahaan-perusahaan jadi nyebut nanti. Tapi misalnya BRC itu juga punya LinkedIn page. Nah kalau teman-teman mau tahu informasi terbaru tentang BRC bisa follow. Jadi sign in ke account LinkedIn-nya teman-teman, kemudian nanti bisa ketik PT Bintang Research Cakrawala, kemudian nanti bisa di-follow page-nya. Jadi kalau misalnya nanti ada informasi-informasi terbaru yang disampaikan lewat LinkedIn page itu, nanti teman-teman akan dapat tuh notifikasinya. Jadi teman-teman bisa baca. Jadi kalau misalnya ada lowongan kerja terbaru atau ada event atau apapun yang ada di LinkedIn page-nya itu, nanti teman-teman bisa taunya dari situ. Oke. Nah, how to grab a chance with LinkedIn. Jadi ini pada intinya gimana sih beberapa cara kira-kira kita bisa memaksimalkan apa namanya LinkedIn itu supaya kita bisa dapat kesempatan dari situ. Yang pertama adalah get to know the area of your interest. Karena di LinkedIn ini penting di bagian atas LinkedIn itu nanti ada head apa ya namanya. Jadi seperti tulisannya gitu. Intinya tuh teman-teman bisa menuliskan area apa sih yang teman-teman tertarik itu di situ. Misalnya business development atau sales and marketing itu bisa ditulis di atas, di headline-nya gitu, itu bisa ditulis. Kemudian yang kedua adalah don't forget to update your profile. Jadi keep your profile updated gitu. Jadi kalau misalnya ada seminar baru yang teman-teman ikuti atau teman-teman sudah dapat pekerjaan baru gitu ya, sudah bekerja, itu profil LinkedIn-nya itu perlu untuk terus di-update. Kalau teman-teman dapat promosi di tempat yang sekarang, itu juga bisa ditambahkan. Jadi profil LinkedIn-nya itu selalu update. Kemudian yang ketiga juga, remember to change the headline. Jadi headline-nya itu bisa teman-teman ubah sesuai dengan posisi, atau mungkin mau teman-teman isi dengan keahlian, area of interest, dan lain sebagainya gitu. Jadi headline-nya ini bisa diganti-ganti dan itu keep update juga. Kemudian yang berikutnya, elevator pitch. Jadi nanti di bawah headline itu ada, mungkin bisa diisi sekitar berapa kata ya, mungkin kurang lebih 500 kata gitu, dan di situ teman-teman bisa tuliskan summary. Kalau di CV tadi yang biasanya ditulis about me atau summary of the profile gitu. Nah, itu di LinkedIn itu ada, saya nyebutnya atau beberapa mengenalnya dengan elevator pitch. Jadi itu bisa dituliskan. Bisa dituliskan dengan misalnya teman-teman pengalaman di bidang apa atau punya keahlian di bidang apa dengan background pendidikan apa. Di bagian ini jangan terlalu banyak, tapi keep it simple, cuman itu ngena. Menggambarkan teman-teman itu unggulnya di bidang apa. Kemudian yang berikutnya juga maximize the use of the feature. Jadi ada beberapa fitur di situ, seperti misalnya kita bisa punya rekomendasi keahlian. Jadi misalnya saya dan Bu Mirza, saya bisa memberikan rekomendasi keahlian ke Bu Mirza dan juga sebaliknya. Nah itu bisa kita manfaatkan supaya kita bisa meyakinkan juga buat talent hunt yang ada di LinkedIn bahwa kita punya keahlian ini yang juga sudah di-acknowledge gitu. Kemudian juga yang terakhir di sini, be honest, watch out your setting and use right keywords. Nah di sini yang jelas jujur itu tetap harus. Jadi jangan ditulis pernah kerja di sini tapi nyatanya nggak pernah. Kita perlu hati-hati karena di LinkedIn ini juga banyak profesional di bidangnya masing-masing, di perusahaannya masing-masing. Kemudian juga kalau sekarang itu ada tren misalnya pakai tulisan open to work ya, kita perlu untuk apa ya di situ tuh keep updating gitu. Apa sih yang terbaru? Terus juga gunakan right keyword, karena kalau misalnya kita cariin misalnya business development gitu, nanti akan keluar itu yang punya keyword yang sama gitu. Jadi makanya kita juga harus hati-hati ketika menuliskan keywordnya. Oke, kurang lebihnya itu sepertinya masih ada 15 menit untuk sesi tanya jawab. Kurang lebihnya yang mau saya sampaikan itu dari awal sampai akhir adalah pada intinya gimana teman-teman bisa terus keep improving, teman-teman jangan gampang puas, kemudian juga bahasa Inggrisnya harus tetap dilatih terus. CV, cover letter jangan lupa, minimal kalau teman-teman apply pekerjaan 2 dokumen ini harus ada. Dan tadi jangan lupa di-compile jadi satu, digabungkan jadi satu, dan filenya PDF. Kemudian ketika dikirimkan lewat email, jangan lupa diisi subjek email dan juga body emailnya. Kemudian untuk LinkedIn sendiri memang menjadi online resume dari kita gitu, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman akan di hunting oleh para rekruter lewat LinkedIn. Jadi sebisa mungkin siapkan LinkedIn-nya sesiap mungkin sehingga bisa merepresentasikan diri kita dengan baik. Jangan lupa gunakan fitur-fiturnya secara maksimal. Saya rasa itu dulu dari saya, kurang lebihnya saya kembalikan dulu ke hostnya, ke Bu Mirza mungkin ya, atau ke... Oke, baiklah. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu secara virtual ke Mbak Dia. Oke, luar biasa ya. Ini ilmu ini sangat berharga karena kita langsung dengar dari HR atau Human Resource Officer-nya. Karena kalau misalnya saya yang share sebagai dosen, ya mungkin teorinya saya tahu, tapi prakteknya saya nggak pernah rekrut orang secara langsung. Walaupun background saya S2-nya HRD, tapi saya nggak pernah tuh ngerekrut orang secara langsung. Jadi ini kita perlu saling sharing. Nah, jadi kita kasih kesempatan buat yang mau bertanya nih. Kalau nggak salah, biar sih baru saya lihat di LinkedIn, ada lowongan kerja juga kan buat di marketing, bisnis, nggak salah ya. Nah, silakan manfaatkan kesempatan ini buat yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kita langsung aja lah, nanyanya langsung aja pakai suara, biar sekalian belajar public speaking, langsung ngomong sama orang HR-nya.
Oke, mau silakan raise hand. Atau kalau malu boleh di kolom chat. Oke, Raja Rizky, silakan. Assalamualaikum, Ibu Mirza dan Mbak Dia Saraswati. Ya. Saya ingin bertanya nih soal CV dan cover letter. Di situ kan kayak ada pemilihan font sama konten yang menarik. Ini kan masih banyak nih, seperti kayak membuat CV itu masih banyak yang menggunakan font yang berbeda-beda. Hal ini yang bisa membuatkan pembaca ini apa tidak enak untuk dilihat gitu. Nah, jadi di sini apakah fontnya itu harus sama dari awal hingga akhir dan penulisan font dan ukurannya itu harus tetap sama seperti awal dan akhir atau bagaimana ya kalau misalnya untuk terlihat lebih menarik agar bisa dilihat itu dibaca. Baik, mungkin dari segi desain maksudnya ya Rizky ya, aturan desain terhadap CV itu. Boleh langsung dijawab aja Mbak Dia, nanti baru kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, mungkin nanti ada beberapa yang di chatbox itu Bu Mirza kayaknya. Oke, nah menjawab pertanyaan itu, jadi gini, kalau yang ditanya adalah font atau baik font size maupun font style-nya, sebetulnya sih kalau saran saya bisa dipilih yang lebih mudah dibaca aja gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang nih ada yang bilang jenisnya Times News Roman aja atau misalnya Arial aja gitu. Nah itu mungkin lebih kepada karena jenis tulisan itu lebih mudah terbaca gitu. Jadi mungkin jangan pakai font yang terlalu aneh-aneh gitu ya supaya kita bacanya itu nggak sulit gitu. Kemudian kalau untuk ukuran sejauh ini sih saya belum menemukan apa ya yang misalnya size-nya harus segini gitu ya, saya belum pernah menemukan sih. Tapi kalau karena itu dari segi desain yang penting satu terbaca. Jadi jangan terlalu kecil karena kan bacanya sulit ya. Tapi yang kedua juga bisa disesuaikan dengan coba dibayangkan ini ukurannya 4 gitu kira-kira kan bisa dilihat juga ya gitu kira-kira kalau misalnya nama mungkin dia harus agak besar supaya bisa nge-highlight tapi misalnya ketika nulisnya bagian detail dari responsibility di bagian work experience gitu mungkin fontnya nggak terlalu besar misalnya jadi mungkin ukurannya lebih kecil gitu tapi yang penting jangan terlalu kecil juga gitu jadi kalau masalah desain sih apa ya sejauh ini satu yang penting terbaca itu yang harus di-highlight dulu jadi kalau teman-teman bikin CV ada font style-nya dan segala macam coba teman nanti kalau udah selesai teman-teman lihat sendiri itu teman-teman bayangin ketika teman-teman pihak perusahaan nih mau ngebaca ini kira-kira udah enak dilihat atau belum gitu apakah ada tulisan yang terlalu kecil atau apakah ada tulisan yang terlalu besar secara komposisinya gitu karena kalau patokan pastinya sih nggak ada gitu ya selama itu bisa terbaca dan jelas itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Dia. Saya izin kalau boleh boleh nambah nggak Mbak Dia? Jadi kebetulan emang Boleh monggo Ibu silakan sama Ibu. saya ngasih tugas tuh ke kelas mereka emang bikin cover letter, bikin CV seolah-olah mereka harus simulasi seolah-olah mereka tuh mau ngelamar kerja. Jadi kerjanya tuh memang real yang ada nggak pura-pura gitu. Nah kebetulan si Raja Rizky ini ya salah satu mahasiswa yang bisa ngedesain. Bagus di CV-nya. Cuman di sini yang saya pelajari, nah ilmu ini saya dapatkan di LinkedIn. Saya lihat dari Patricia kalau nggak salah ya Mbak Dia, salah satu influencer di LinkedIn. Beliau pernah kelas tentang application tracking system ya. Ya, ATS. Jadi beberapa company yang besar kebanyakan udah pakai ATS itu buat menilai CV. Jadi make sure kamu sebelum apply ke company, kamu scan dulu di application tracking system itu. Tadi coba aja di Google apa itu ATS. Itu satu. Terus kedua, kebetulan saya ada basic di desain. Jadi ketika Anda mendesain, pastikan Anda harus tahu mana yang tulisan itu buat formal sama yang nggak formal. Jadi jangan pakai font yang keriting-keriting atau kayak gimana. Nah, untuk desain, kecuali Anda melamar untuk posisi desain grafis, Anda tunjukkanlah keahlian Anda. Tapi kalau Anda posisi-posisi yang nggak memerlukan menonjolkan kreativitas Anda, buat yang simple saja. Make it simple. Simple is better ya. Jadi font kalau di desain jangan lebih dari 3. Jangan lebih dari 3 jenis. Ya, kamu yang headingnya, subheading, sama isi paling enggak 3. Jangan lebih dari 3 jenis font. Begitu juga huruf, pastikan heading lebih besar, kemudian isinya itu misalnya 12 ya, ya udah seragam. Headingnya misalnya 24, seragam semua heading 24, isinya 12. Jadi jangan beda-beda. Kalau misalnya kamu desainnya di Canva tuh kadang saya suka lihat mahasiswa ngedesain, dia ngecilin size itu nggak pakai ngetik berapa size-nya, tapi ditarik ya ukuran size-nya itu kelihatan nggak bisa desainnya. Nah jadi bisa desain itu sekarang compulsory, itu dasar supaya kita bisa. Jadi itu saja sih yang pengen saya tambahin. Jangan terlalu fokus ke desain, tapi kita mengabaikan yang penting-pentingnya gitu. Ya. Kontennya jadi jauh lebih penting ya Ibu ya. Iya betul. Lanjut, ada yang mau nanya lagi, kita tanya yang raise hand dulu ya, dari Anissa Yurini, silahkan. Baik, Assalamualaikum, selamat malam kepada Ibu Mirza dan Mbak Dia. Di sini yang saya ingin tanyakan adalah, kan tadi Mbak Dia ada menjelaskan tentang important documents. Anissa dari mana asalnya? Nama? Saya Anissa Yurini dari STI Pembangunan Tanjung Pinang. Oke, silakan.
Jadi tadi Mbak Dia ada menjelaskan tentang important documents, yaitu ada resume dan cover letter. Nah, apakah sebenarnya untuk recruiter sendiri juga misalnya seperti surat pengalaman kerja atau dokumen-dokumen lain yang bisa disertakan dari dokumen tadi? Dan sebenarnya saya ada satu pertanyaan lagi, jadi saya satukan aja. Dan di sini sebenarnya lebih prefer, karena kan ada beberapa perusahaan juga yang biasanya untuk cover letter mensyaratkan untuk cover letternya secara tulis tangan. Nah, sebenarnya menurut Mbak Dia sendiri lebih baik atau mostly itu cover letter dengan handwriting atau diketik. Oke. Sekian itu aja, terima kasih. Oke, saya jawab langsung ya Ibu ya. Yang pertama tadi apa? Masalah dokumen ya gitu, istilahnya lampirannya mau dilampirkan langsung atau tidak. Nah, ini kemarin saya sempat discuss gitu, saya sempat discuss dengan salah satu rekan gitu, dia juga HR gitu ya bidangnya, tapi di perusahaan yang lain. Dia sempat bilang sama saya kalau pendapatnya gitu, pertama kali sebenarnya paling penting dikirim adalah 2 hal itu minimal gitu. Kalau lampiran yang lain-lain itu tidak apa-apa tidak dikirimkan terlebih dahulu, pada akhirnya ketika memang dibutuhkan nanti pasti akan diminta sama rekruternya gitu. Tapi tadi saya bilang minimal, kenapa? Karena kalau teman-teman mau lampirkan juga nggak apa-apa, jadinya kan lebih lengkap nih dari awal gitu. Cuman mungkin ada beberapa yang punya kekhawatiran khusus, misalnya nanti ijazah saya gimana nih kalau saya kirimkan scan-nya, nanti jangan-jangan disalahgunakan dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau dari saya pribadi sih sejauh ini saya masih mengharapkan yang lengkap. Sejujurnya saya masih mengharapkan yang lengkap, jadi minimal itu ya cover letter, ya CV, kemudian pasti ijazah sama transkripnya gitu ya, paling tidak itu. Dan kalau memang ada pengalaman kerja sama pengalaman kerjanya, kalau misalnya sertifikat-sertifikat yang lain bisa nanti aja menyusul, itu nggak masalah gitu. Itu kalau saya pribadi gitu ya, saya prefer paling nggak dokumen yang itu tadi ada. Cuman mungkin kalau seperti yang saya sampaikan dari teman saya, dia apa ya sudah lebih modern mungkin ya gitu. Jadi apa yang nggak perlu sampai betul-betul semuanya itu di-upload gitu, jadi nggak masalah gitu, 2 aja gitu. Jadi itu adalah minimal. Jadi istilahnya kalau teman-teman, aduh nggak sempet nih gitu ya mau kirim tapi belum sempet nyekan yang lain-lain, nggak apa-apa. Tapi maksud saya 2 itu minimal disiapin, karena kan itu apa ya sebenarnya kan bisa kita save nanti dikirim gitu. Nah itu minimal. Tapi kalau teman-teman bisa siapin ya pasti akan lebih baik juga gitu. Kemudian yang kedua tadi, mohon maaf tadi terkait apa? Yang kedua tadi masalah itu lebih prefer sebenarnya untuk cover letter, kan ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan tulis tangan atau diketik. Oke. Saya pribadi sih jujur aja nggak ada masalah dengan keduanya, mau handwriting atau mau diketik gitu. Buat saya yang penting cover letternya memang cover letter, jadi saya bisa nangkep dari situ. Dan yang kedua, kalau dia mau handwriting, yang penting handwritingnya kebaca. Yang jadi masalah itu adalah ketika handwriting tapi tidak bisa terbaca, akhirnya nggak bisa baca kitanya nih. Maksudnya kita mau baca tuh jadi bingung ini gimana bacanya gitu. Jadi bukan masalah di handwriting sama diketiknya, tapi apa ya bisa terbaca atau enggaknya. Dan setahu saya memang mungkin masih ada beberapa profesi atau pekerjaan atau ya mungkin dari perusahaannya juga dipersyaratkan harus handwriting karena memang sehubungan dengan pekerjaannya. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang juga mungkin mau dinilai sehingga mensyaratkan handwriting. Pernah ada yang maksudnya saya juga disampaikan gitu ya, sharing dengan teman, kalau misalnya tidak diminta handwriting lebih baik diketik aja supaya lebih rapi. Tujuannya supaya lebih rapi, supaya apa ya lebih mudah terbaca juga. Tujuannya lebih ke sana gitu. Bukan mengatakan tidak boleh untuk handwritingnya, tapi kalau memang tidak dipersyaratkan handwriting, udahlah diketik aja gitu biar lebih rapi, lebih mudah juga gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau buat saya pribadi sejauh ini saya menerima yang handwriting dan non handwriting. Yang handwriting yang penting terbaca, itu aja sih. Baik, pertanyaan berikutnya kita lihat di kolom chat dari Sacha Amanda. Kak, mau tanya, kalau interview online itu kita harus lihat ke kamera terus ya? Oh, jadi maksudnya interview online ya? Online interview. Kira-kira kalau misalnya teman-teman, saya mau mengumpamakannya dulu, teman-teman interview langsung deh, direct interview. Apakah teman-teman akan melihat ke interviewer atau teman-teman akan melihat yang lain? Pasti jawabannya melihat ke interviewer. Harusnya begitu. Nah, kalau online interview, kamera itu masalahnya penggantinya interviewer yang harusnya berhadapan dengan kita. Jadi, kalau masalah harus melihat kamera banget yang kayak gini misalnya, mungkin enggak juga, tapi sebisa mungkin jangan mengalihkan pandangan, apalagi lagi interview terus videonya kita matiin. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi, pastikan buat teman-teman tuh dalam posisi siap, ada di depan laptopnya atau di depan handphonenya, menghadap ke kamera. Coba dibayangkan bahwa kamera itu adalah ada interviewernya di situ. Jadi gimana seharusnya? Ya sebaiknya memang melihat ke kamera, tapi bukan berarti yang dipelototin terus gitu ya, bukan seperti itu gitu. Tapi memang ya sebagaimana kalau kita direct interview kita ketemu sama interviewernya, ya begitulah bagaimana kita online interview. Itu kalau jawaban dari saya, Ibu. Oke, mungkin tambahan dari saya, siapin charger juga. Jadi kadang-kadang charger sama wifi-nya atau datanya, kadang-kadang suka hilang sinyal
Terus juga tiba-tiba Iya. mati handphone karena habis baterai. Jadi kalau di situ nanti kita dinilai orang yang nggak ada persiapan gitu. Jadi hati-hati. Kemudian dari Ahmad Rusmana, izin bertanya, perihal surat lamaran atau cover letter, jika via email harus one file, jadi berdasarkan statement pemateri, namun ada beberapa yang bilang katanya cover letter dan resume itu harus dipisah. Mohon penjelasan kembali. Oke. Terus itu masih ada ya Bu ya? Kemudian seberapa Kemudian berpengaruhkah seberapa berpengaruhkah orang dalam? Udah gitu. orang dalam ini? Dalam gimana Orang nih? dalam. Orang dalam Bu. Orang Orang dalam gimana? Saya jawab dulu yang pertama ya. Ya benar sih, mungkin koreksi juga dari saya. Memang ada yang bilang itu harusnya terpisah. Tapi tujuan saya tadi kenapa saya menyampaikan lebih baik one file itu untuk mempermudah. Jadi kalau kita buka satu itu udah semuanya ada di situ. Karena kadang-kadang nih pengalaman ada beberapa yang ngirimnya itu tadi juga formatnya misalnya JPEG, JPEG gitu. Jadi itu kan akan terpisah-pisah gitu dan kita harus bukanya satu-satu gitu. While we only have 6 seconds to review one of the application gitu. Jadi kalau memang mau dipisah nggak apa-apa gitu. Tapi saya sih mengatakan lebih baik one file supaya lebih lebih mempermudah aja sih gitu. Dan mungkin cover letternya bisa di halaman kedua, balik CV-nya di halaman pertama itu bisa juga gitu. Itu sih. Dan tetap ya kalau bisa sih jangan PDF, jangan JPEG. Jadi kalaupun misalnya mau dibikin terpisah, cover letter sendiri, resume-nya sendiri, tapi sama-sama PDF. Jangan cover letternya dalam bentuk doc DOC misalnya, kemudian nanti baru satunya dalam bentuknya DOC juga atau even JPEG gitu. Jadi kalau bisa sih sama-sama formatnya PDF kalau memang mau dipisah gitu. Cuman sejauh ini sih menjadikan file itu menjadi satu mempermudah untuk dari segi perusahaan dan saya rasa juga perusahaan nggak ada masalah kalau itu dijadiin satu sih seharusnya. Kecuali ada ketentuan tersendiri dari perusahaannya. Kadang-kadang kan memang ada ketentuannya harus dipisah gitu. Nah itu boleh diikuti kalau memang maunya dipisah. Gitu. Oke, Kemudian siapa lagi? Bu Mirza mungkin ada tambahan? Kalau saya sih, saya ngajar 8 kelas. Itu mahasiswa kalau ngemisah-misah file udahlah, saya males skip, saya nilai. Karena jujur, kita nih orang HRD itu kerjanya banyak. Saya pernah nanya Pak Rizky, Pak Rizky itu dia pernah di perusahaan konsultan, itu sekali masuk 2.000 lamaran. Kalian bayangin kalau kalian pisah-pisah, itu menyusahkan kerja HRD. Jadi kita bantulah kerja HRD, jangan dipisah-pisah. Jadi dijadiin satu PDF itu tujuannya kan kayak gitu. Sekarang kan di handphone juga ada Adobe Reader ya, ada Cam Scanner, kita tinggal foto udah jadi bentuk PDF. Jadi kalau saran saya sih, kebanyakan sih saya baca di LinkedIn, kebanyakan company mintanya one file. Company ya, kebanyakan sekarang ini ya yang agak levelnya agak di atas gitu ya. Kalau company-company yang biasa mungkin yang daftar cuma 5 orang ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ramai itu jadi masalah sih menurut saya kan Mbak Dia. Kemudian karena tujuannya seperti yang Bu Mirza bilang itu mempermudah sih gitu. Kalau one file tuh kita buka, kita tuh scrollnya sampai bawah gitu kan. Kalau misalnya satu-satu, let's say misalnya resume, CV, terus attachment gitu. Saya buka CV-nya atau saya buka cover letternya nggak terlalu ini, ya udah saya tinggalin aja gitu bisa jadi. Padahal saya belum sempat baca CV-nya gitu kan. Itu sih. Kemudian orang dalam nih Bu, pertanyaan. Orang dalam seperti apa ini ya? Oke. Orang dalam. Saya gimana jawabnya ya? Kalau ditanya seberapa berpengaruh, balik lagi tergantung masing-masing. Pada intinya kalau saya gini, dengan orang dalam atau tanpa orang dalam, yang terpenting adalah kita. Bagaimana kita menyiapkan diri supaya kita itu menjadi orang yang unggul. Jadi mau dengan atau tanpa orang dalam, itu nggak ada masalah. Karena pada akhirnya yang akan dilihat perusahaan itu adalah kompetensinya. Ketika teman-teman bergabung dengan perusahaan, bukan orang dalamnya yang akan menentukan performanya teman-teman, tapi teman-teman sendiri. Stay atau enggaknya teman-teman, kuat atau enggaknya teman-teman, bertahan atau tidaknya teman-teman, itu adalah di diri teman-teman sendiri. Bukan siapapun yang istilahnya membawa teman-teman ke situ. Gitu. Itu jawaban dari saya, Ibu. Ada jurusan orang dalam ya. Ini jurusannya agak lain ini Bu, kayaknya belok ke kiri gitu kayaknya. Kalau saya pernah ini saya sampaikan di kelas SDM. Saya bilang, perusahaan itu pasti pengen orang yang kerja di dia adalah orang-orang yang direkomendasikan. Misalnya Mbak Dia kerja di BRC. Terus manajernya bilang, Mbak Dia saya butuh orang finance, ada nggak kenalan sama-sama anak UGM? Nanti Mbak Dia share ke grup alumni. Berarti kan Mbak Dia adalah orang dalamnya, orang yang akan masuk itu. Dan itu sah-sah aja di company. Salahnya kita nggak bergaul, kita nggak berteman, sehingga kita nggak punya link. Nah, kalau kita nggak punya link, itulah gunanya kita punya sosial media. Jadi kita bisa nambah connection di LinkedIn kita. Nah, tapi kalau seandainya yang kalian bilang itu adalah government, misalnya government, ya udah, kalau itu tidak sevisi dengan Anda keluar, jangan masuk ke situ. Kalau saya sih gampang. Kalau Anda terganggu dengan, wah di company itu banyak orang dalam, ya Anda keluar, itu nggak worth buat Anda, mungkin silahkan keluar. Kalau saya sih, itu sih menanggapinya, karena saya sendiri punya pengalaman, ya. Saya kebetulan orang tua saya ada pangkat,
saya dari S1, S2 beasiswa. Jadi saya selalu dianggap orang yang punya privilege, nggak punya kompetensi. Nah, karena orang dalam, padahal itu enggak. Emang orang tua saya kenal sama rektor di Unpad biar saya dapat beasiswa, atau di UTM kan enggak gitu. Nah, tapi omongan-omongan itu orang yang ngomong bahkan tidak bisa apa namanya ya, dari segi IPK dan background prestasi juga nggak bisa menyaingi kita, tapi dia ngomongnya karena kita orang dalam. Mungkin itu, jadi kita harus perbaiki mindset kita. Yang penting kompetensi kita dulu diperbaiki, baru kita berani ngomong tempat ini layak untuk saya atau enggak, gitu aja. Jadi lebih ke fokus ke diri kita gitu. Maksudnya mau A, B, C dengan orang dalam dan lain sebagainya, yang penting kitanya meningkatkan daya saing kita aja dulu gitu. Karena kalau kita fokus sama orang lain, nanti kita lupa fokus sama diri sendiri, justru disitulah kita akan terjebak. Iya, Gitu. betul. Nah, kemudian kalau apply lewat email itu harus melampirkan cover letter juga enggak? Kalau iya, minta tolong jelasin Kak bedanya body email sama cover letter. Karena setahu saya body email juga serupa seperti menulis surat lamaran kerja. Oh, maksudnya body emailnya itu sama nggak kayak cover letter ya? Karena kalau body emailnya nggak diisi, body emailnya kosong dong. Jadi nanti taunya dari mana kalau ini maksud emailnya apa gitu kan. Kalau kita kirim pesan lewat WhatsApp atau lewat SMS kan pasti kita kirim sesuatu dulu kan. Misalnya ini saya mau kirim ke Bu Mirza, Ibu ini file untuk nanti kegiatan webinar gitu ya, kan pasti saya Assalamualaikum dulu, selamat pagi Bu Mirza, berikut saya kirimkan untuk materi file nanti webinar, kira-kira kurang lebihnya seperti itu misalnya. Itu kan pasti saya pembukaan dulu baru filenya saya kirim, bukan tiba-tiba saya kirim filenya ke Bu Mirza gitu. Nah, fungsinya body emailnya tuh di situ. Jadi perbedaannya dengan cover letter, kalau cover letter itu ya cover letter yang benar-benar whole gitu. Jadi mulai dari kepada hiring manager, kalau perlu alamatnya, nanti ada tanggalnya tanggal berapa, kemudian ada salamnya, salutationnya, kemudian ada main paragrafnya, saya mendapatkan informasi ini dari mana, kemudian saya merasa cocok sehingga saya mau apply dan seterusnya. Nanti paragraf keduanya juga kita bisa jelaskan kita dari mana, kita background pendidikannya apa, pengalaman kerjanya apa, itu bisa dituliskan di situ. Paragraf ketiga kita listed lagi kenapa kita cocok, seterusnya sampai nanti terakhirnya adalah kita greetings, maksudnya kita nanti ada tanda tangan gitu. Nah, kalau body email nggak perlu selengkap itu. Istilahnya kita ketuk pintunya dulu deh gitu. Jadi biasanya sih kalau saya dapat contoh itu ya, beberapa rekan-rekan yang lain kalau saya sharing tuh paling nggak ucapkan selamat pagi, selamat siang misalnya, kemudian berikut bersama dengan email ini saya lampirkan, atau misalnya saya mendapatkan informasi dari mana adanya lowongan kerja di perusahaan Bapak dan Ibu untuk di perusahaan Bapak dan Ibu. Kemudian saya mengirimkan email ini bermaksud untuk melamar pada posisi tersebut. Kemudian nanti setelah itu berikut saya lampirkan dokumen pada email ini, istilahnya segitu aja, nggak perlu terlalu yang detail menjelaskan keahlian dan semuanya di situ gitu. Jadi kita memberitahu bahwa ini loh saya itu kirim email, saya mau melamar untuk posisi ini, kemudian dokumennya saya lampirkan, kemudian silakan ditutup, terima kasih gitu. Tapi jangan meninggalkan body email kosong, karena nanti yang baca juga ini maksudnya mau melamarnya untuk posisi apa itu juga bisa ada di situ kan. Let's say misalnya nih Bu Mirza, saya sekarang punya posisi 2, business development dan sales marketing. Kemudian di bagian subject email saya cuma bilang tulis job application. Nah, saya tahu orang ini, maksudnya kandidatnya melamar untuk sales marketing atau business development, ya dari body emailnya gitu. Kalau misalnya di body emailnya ditinggalkan blank, saya nggak tahu nih maksudnya mau kirim untuk posisi yang mana gitu. Kira-kira begitu jawaban dari saya, Ibu. Ya, terima kasih ya, luar biasa. Jadi ada lagi nggak ya pertanyaan? Kita lihat. Oh, mungkin ini yang terakhir ya pertanyaan, karena kita udah mau habis waktunya. Jadi terkait interview online, jikalau terjadi kita mendapatkan pertanyaan yang membuat kita stuck, mungkin nggak bisa jawab, bagaimana cara mengatasinya? Apakah boleh buka referensi? Kayak lagi mau ujian ya Bu, bukan referensi. Aduh, kalau interview online sebetulnya bisa aja sih teman-teman buka referensi, toh nggak kelihatan. Tapi ada beberapa trik, misalnya teman-teman akui aja kalau teman-teman nggak tahu. Tapi bukan bilang misalnya nih ada mengetahui nggak tentang market budgeting misalnya. Dan jangan serta-merta bilang, saya nggak tahu gitu, ya jangan gitu. Tapi bisa dibungkus dengan kata-kata yang jauh lebih manis, misalnya, aduh Ibu mohon maaf, dulu waktu saya kuliah memang saya sempat belajar tentang market budgeting, tapi karena dalam pekerjaan saya ini tidak terlalu banyak berkaitan dengan itu, jadi saya agak lupa. Ya diakui aja, atau kalau masih ada yang teman-teman ingat, nah cuman yang masih saya ingat market budgeting itu otomatis berhubungan dengan budget gitu ya Bu ya, berapa sih kita harus punya budget untuk sebuah kegiatan dan seterusnya gitu. Jadi mau buka referensi sebenarnya saya nggak menyarankan karena itu akan text time dan itu teman-teman pasti akan seperti ini kelihatan di kamera gitu kan. Jadi saya tidak menyarankan, tapi lebih baik teman-teman mencari bagaimana menjawab dengan baik gitu. Jadi dibungkusnya dengan lebih baik sehingga terlihat lebih profesional. Itu sih kalau dari saya. Oke, jadi sudah dijawab semua pertanyaannya. Jadi sebelum nanti Mbak Diah closing statement, dari saya ada beberapa dulu yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama tadi, kenapa Mbak Diah nulis materi presentasinya pakai in English? Nah, supaya Anda tahu bahwa
bahasa Inggris itu sekarang memang penting gitu. Nggak ada alasan buat kalian nggak bisa. Sekarang orang yang butuh kerja tuh banyak. Jadi kalau Anda punya skill yang wajib, yang utama Anda nggak bisa, ya udah tinggal gampang aja HRD ngedepak. Nah, di saat pandemi COVID-19 ini, seharusnya ya kita dari Maret kemarin sampai sekarang Desember, itu berapa bulan? Saya yakin kalau Anda manfaatkan benar-benar, Anda udah jago bahasa Inggris. COVID ini memang jadi problem buat kita semua, tapi hanya orang-orang tertentu yang memiliki SDM unggul yang menjadikan itu sebuah peluang berharga untuk belajar, bukan untuk mengeluh. Nah, jadi saya sendiri di COVID ini mungkin bukan untuk membanggakan, tapi untuk memotivasi semua mahasiswa yang ada di sini. Saya seorang dosen, punya 2 anak yang sangat sibuk sebenarnya ya. Jadi saya setiap hari itu kegiatan saya itu sangat banyak. Tapi saya selama COVID ini saya bisa menang lomba bikin film pendek itu di Instagram, di YouTube ada 2, dua-duanya satu juara 2, satu lagi juara harapan 3. Kemudian saya ikut conference saya ikut dapat best paper sama best presenter. Nah, bayangkan kalau nggak COVID saya nggak bisa ikut dapat conference itu. Karena apa? Karena ikut conference itu mahal, terus saya harus keluar kota buat ikut. Tapi gara-gara COVID, sertifikat juga saya banyak dapat, ilmu saya bisa belajar dari Sandiaga Uno, ikut webinar. Nah, itu semua jadinya tergantung kita bagaimana menghadapi problem, bukan kita serta-merta mengeluh, karena resiko itu nggak bisa dihindari gitu ya. Lalu yang kedua, tadi Mbak Diah ada menyenggol bilang kalau apa yang saya lakukan sekarang ini sebenarnya untuk membuat saya mengembangkan diri saya, itu benar sekali gitu. Kenapa kalau Anda lihat di HLDS sering ngadain free, apa nggak sayang gitu uangnya ataupun tenaganya, kenapa nggak ambil untung aja? Pasti ramai nih kalau 152, saya satu orang misalnya 20.000 aja udah berapa. Nah, tapi ada yang lebih mahal dibandingkan uang, yaitu pengalaman. Bagaimana saya dapat pengalaman ngelola event, secara webinar, secara online, saya dapat pengalaman untuk belajar dari Mbak Diah langsung, saya dapat pengalaman bertemu mahasiswa yang dari luar. Nah, itu hal yang mahal, yang mungkin kita tidak bisa belajar dari buku, tapi dari pengalaman. Kemudian yang ketiga, saya punya pengalaman ini, teman saya sendiri Mbak Diah namanya Dori, dia dari Tanjung Balai Karimun ya, salah satu pulau kecil di Kepulauan Riau. Dia sekarang kerja di PT Salah Pasifik, kalau Mbak Diah tahu lah pasti ya, dari influencer LinkedIn yaitu Pak Anghari Cahyono. Jadi kalau kalian main LinkedIn kalian tahu seberapa terkenalnya Pak Anghari itu. Dan dia langsung direkrut loh Mbak Diah sama Pak Ang itu gara-gara si Dori ini sama kayak saya, berani ngajak Mbak Diah walaupun nggak kenal, message lewat LinkedIn, dia ngajak kolaborasi buat live Instagram sama salah satu pekerja di PT Salam itu untuk ngomongin tentang public speaking. Nah, lalu pekerjanya itu ngasih tahu lah ke Pak Ang Hari, akhirnya Pak Ang Hari melihat live Instagramnya, dan dia ngerasa, wah anak ini cara ngomongnya bagus, tenang, dan dia tertarik langsung rekrut dong. Nah, itulah kenapa kita di zaman sekarang ini penting untuk mengikuti media sosial. Nggak ada alasan buat nggak. Gimana saya tahu Mbak Diah awalnya? Mungkin penasaran. Saya searching Bintan. Keluarlah perusahaan-perusahaan yang punya LinkedIn, keluarlah orang-orang Bintan yang punya LinkedIn, dan saya searching HR Bintan. Salah satunya keluarlah Mbak Diah yang cukup aktif. Saya add connection, dan alhamdulillah diterima permintaan pertemanan saya. Dan ada beberapa juga. Jadi saya belum kenal sebelumnya, tapi saya coba memberanikan diri, ya kan. Ternyata alhamdulillah disambut baik sama Mbak Diah. Nah, jadi begitu juga Anda ketika nanti setelah dari webinar ini, Anda bikin tuh profil LinkedIn. Saya bikin profil LinkedIn itu dulu 2008 ya. Jadi kalau 2020 Anda belum bikin LinkedIn, saya rasa Anda sangat ketinggalan gitu. Orang udah nyampe ke mana, ke Australia, Anda masih di pulau pulau mana gitu ya. Jadi Anda harus bikin profil LinkedIn. Walaupun saya nggak berniat buat cari kerja di LinkedIn, paling tidak saya bisa belajar banyak informasi. Jadi kalau kalian akun-akun toksik itu nggak akan kalian temukan di LinkedIn ya, benar ya Mbak Dia ya. Akun toksik itu jarang. Belum ketemu tuh akun toksik di sana. Akun belajar kebanyakan. Jadi kalau di Instagram Anda harus pilah-pilah mana yang toksik, mana yang enggak. Di Facebook itu juga. Tapi kalau di LinkedIn ini positif. Nah, jadi coba balik dari webinar ini, download di Play Store ya, di iOS ataupun dari websitenya juga bisa. Nah, jadi paling itu aja sih dari saya. Selanjutnya kita dengar closing statement dari Mbak Diah. Oke, dari saya mungkin tadi udah cukup banyak saya menyampaikan gitu ya. Pada intinya sih saya cuma mau titip pesan ke teman-teman, jangan lupa keep improving. Jadi dirinya terus dikembangkan, gali potensinya, kenali keunggulannya, kemudian juga kelola dirinya dengan baik. Kemudian itu tadi untuk CV, LinkedIn, buat sedemikian rupa supaya itu bisa merepresentasikan diri kita dalam versi terbaik, tapi dengan tetap jujur. Kemudian menyambut dari Bu Mirza tadi, untuk bahasa Inggris, it's important, nggak cuma di BRC, nggak cuma di Lagoy, nggak cuma untuk dunia hospitality and tourism, tapi hampir di semua industri itu akan menjadi penting nanti ke depannya, gitu. Kemudian pada intinya adalah bagaimana kita bisa menggali potensi kita, mengenali diri kita, keep improving supaya kita bisa menjadi SDM yang unggul, sehingga nanti pada saat kita siap masuk ke dunia kerja, kita betul-betul siap untuk bisa bersaing dengan siapapun kompetitor kita. Dan saya juga terima kasih ke Bu Mirza
atas waktu dan kesempatannya. It's such a really nice webinar and chance to see you and all of you guys. Baiklah, kita kasih tepuk tangan dulu ya secara virtual. Jadi buat yang udah hadir saya ucapkan terima kasih, Mbak Dia sebagai narasumber, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami sebagai penyelenggara ya. Semoga kapan-kapan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Buat peserta link absen